Mulai. Siap. Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan ya, yang dalam masjid juga di luar masjid, akhwat kaum muslimat ya, yang dengar suara saya di sana, bapak-bapak muslimin muslimat yang Allah rahmati, Allah cintai dan yang saya hormati, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada ba'da maghrib ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai dalam rangka menambah amal solih kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita, baik sholat maghribnya, sunahnya, dan taklimnya, semua menjadi amal ibadah, amal yang solih di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita patut mendapatkan ridho serta maghfirahnya. Amin Allahumma amin. Para hamba sekalian, kita awali taklim dengan baca suratul Fatihah, umul kitab, dengan harapan semoga semua hajat-hajat kita Allah kabulkan. Yang sakit Allah beri kesembuhan, juga diberi kesabaran, dan juga yang tidak hadir semoga segala uzurnya Allah terima. Dan untuk saudara kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terbaik. Ala hadziniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan Pak. Sekarang kita masuki juz ketiga ya Pak. Jadi juz ketiga. Kita baca berapa ayat nih Pak? Ini panjang. 2 ayat aja kali ya. 2 ayat aja panjangnya. Udah ketemu semua ya Pak? Ayat yang ke 253 ya sampai 254 insyaallah ya, awal juz ketiga. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atsumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillah ya, telah kita baca 2 ayat. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari, mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah siapa Pak? Talut dan Nabi Daud melawan Jalut ya, yang kemudian berujung dengan kemenangan ya, kemenangan mutlak, kemenangan telak ya, walaupun Talut dan Nabi Daud disertai dengan pasukan yang sedikit ya dibanding dengan pasukan Jalut ya, karena kesabarannya ya, karena kesabarannya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Tilkar rusulu ya, itu ya, atau itulah ar-rusulu, para rasul ya. Tilka ini kata tunjuk jauh ya Pak. Kalau dekat itu hadza, atau kalau perempuan hadhihi. Karena ar-rusulu itu jamak taksir, maka kata tunjuknya menggunakan jenis muannas ya, tilka. Walaupun para rasul nggak ada yang perempuan. Jadi yang disebut di atas ya, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa ya, dan Rasulullah SAW, juga yang kemarin terakhir Nabi siapa Pak? Nabi Samuel, atau mereka menyebutnya Nabi Samuel ya, Samuel. Faddalna, kami telah lebihkan. Jadi rasul itu bentuk jamak pada ar-rasulu ya, rasul itu tunggalnya, rusul itu jamaknya, jamak taksir namanya. Faddalna, kami lebihkan, kami utamakan ya, atau kami beri fadilah ba'dahum, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Kita bacanya berhenti di situ ya Pak, karena ada mim itu namanya waqaf lazim, diwajib berhenti ya, walaupun kita masih kuat napasnya, wajib berhenti. Minhum, di antara mereka, man ya, ada yang atau orang yang, maksudnya orang di sini ada rasul tadi, atau di antara para rasul, kallama ya, telah berbicara siapa? Allah. Jadi ada yang Allah langsung bicara ya, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung. Wa rafa'a, dan mengangkat, Allah mengangkat ba'dahum, sebagian mereka, darajat, beberapa derajat. Darajat ini bentuk jamak pada darajah ya, darajah pakai tak marbutoh tunggal. Nah kalau ini jamak. Wa ataina, dan kami berikan Isa kepada Nabi Isa ibna Maryam ya, satu-satunya nabi rasul yang disebut nama orang tuanya Isa saja Pak, yang lain nggak ada ya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim nggak ada binnya, nggak disebut bin ya, walaupun ada bapaknya ya semua, tapi nggak disebut. Nah ini al-bayinat ya, apa Pak? Al-bayinat, dengan keterangan-keterangan yang nyata. Bayinah ya, ada surat namanya surat al-bayinah. Nah ini jamaknya al-bayinat, keterangan-keterangan yang nyata. Wa ayyadnahu, dan kami ya Allah maksudnya menguatkannya ya, Nabi Isa putra Maryam tadi, selain memberikan al-bayinat juga menguatkannya biruhil kudus, dengan roh kudus. Roh kudus di sini adalah malaikat Jibril. Walau syaa, dan sekiranya menghendaki siapa? Allah maqtatalu ya, niscaya iqtatala, mereka berbunuh-bunuhan ya, akar katanya qatala, bisa membunuh, bertengkar ya, berselisih. Tapi dengan kata iktatala ini artinya berbunuh-bunuhan, saling membunuh. Alladzina, orang-orang yang mim ba'dihim, dari sesudah mereka para rasul diutus. Mim ba'di, dari sesudah ma, apa yang ja'athum, telah datang pada mereka, al-bayinat, apa tadi? Keterangan-keterangan yang nyata, penjelasan-penjelasan yang nyata. Walakin, dan akan tapi ikhtalafu, mereka
apa? Ikhtalafu, berselisih. Ya, kita sering dengar kata khilafiyah, ikhtilaf, artinya perselisihan. Faminhum, maka di antara mereka man, ada orang yang amana, beriman, ya. Amana, a-nya panjang ya. Kalau a-nya pendek artinya aman. Kalau amana, aman. Tapi kalau amana, beriman, a-nya panjang itu ya. Karena sebenarnya depan a asalnya ada hamzah mati, amana gitu ya. Kemudian hamzah matinya di badal, diganti dengan panjang, namanya mat badal jadinya ya. Amana. Wa minhum, dan dari mereka man, ada yang kafaro, kafir. Walau sa'a, dan sekiranya menghendaki siapa Allah maqtatalu ya. Apa Pak? Apa tadi sudah ada di atas? Mereka berbunuh-bunuhan. Walakin, dan akan tapi ya, Allah yaf'alu, dia berbuat ma yurid, apa yang dia kendaki, apa yang dia inginkan ya, inginkan. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sekarang seruannya pada kita semua selaku orang beriman, disapa dengan ayat ini. Apa perintahnya setelah kita dipanggil dengan mesra? Anfiku, perintah nih Pak. Anfiku, apa artinya? Berinfaklah ya, kita disuruh berinfak, mendermakan mimma, dari sebagian apa ya, min ma, kemudian nunnya dilebur ke mim berikutnya, maka dipakai tasdid ya. Di situ harus pakai tasdid ya, menunjukkan ada huruf nun mati yang dilebur ya, min ma, jadi mimma ya, maka artinya dari sebagian apa ya. Dengan kalimat dari sebagian apa berarti tidak semua. Mimma, dari sebagian apa yang rozaqnakum, kami telah ya, pakai telah ya, karena ini bentuk lampau. Rozaqo, memberi rezeki. Rozaqnakum, kami telah beri rezeki, kum, pada kalian ya, pakai kami di sini karena memang Allah ngasih rezeki tidak langsung ya, bisa proses hamba-hamba Allah yang lain, termasuk lewat malaikat. Malaikat siapa Pak? Memberi rezeki? Malaikat Mikail. Min qabli, dari sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum ayat dia, sebelum akan datang, yaumun, suatu hari nanti, la bai'un, tidak ada jual beli, fihi, di dalamnya. Sudah enggak ada lagi kegiatan jual beli. Wala khulatun, dan tidak ada lagi apa? Persahabatan, berarti betul-betul nafsi. Wala syafaatun, dan tidak ada syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Berarti nanti ya, setelah kiamat, pasca kiamat, hari kebangkitan, pasca kebangkitan, hari perhitungan, pasca perhitungan, hari pembalasan. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir, hum, mereka, az-zalimun, adalah orang-orang yang zolim ya. Zolim apa artinya Pak? Menganiaya diri sendiri ya. Termasuk mereka yang menganiaya sendiri adalah orang-orang yang pilih ingkar, bukan iman, orang yang tidak berderma ya, alias pelit atau bakhil. Nah, hakikatnya itu semua kembali kepada diri mereka sendiri. Ini sekitar terjemahannya, barangkali yang ditanyakan, atau mungkin sekitar hukum tajwidnya barangkali. Ya silahkan Pak. Ya, ba'ad ya, tapi nggak mantul ya Pak, dia bukan kol-kolah. Ba, ini huruf isti'la. Ba'ad, jadi diakhiri dengan ujung lidah tertahan di geraham bagian atas. Ba'ad, ujung lidahnya tertahan di geraham bagian atas. Karena sabar. Sabar ya, ada bunyi rendah namanya. Bunyi rendah. Ya sob nanti kurang
ada satu huruf yang haknya nggak terpenuhi, ro-nya. Wal fath ada haknya, ya. Wal fath, wal fajr ada ro-nya mati, bunyi rendah namanya, ya. Ba'd, ya, posisi lidahnya di ujung lidah di geraham bagian atas, ala ba'd, ya, itu ya. Ada lagi, Pak? Ya. Yang Nabi yang hanya Isa yang dia binnya Maryam itu karena dia apanya dari nama dia dibawa jinnya, berarti dia yang punya bapak itu ya. Iya, betul. Iya. Ya? Supaya ditegaskan di sini ya, jangan sampai binnya itu salah ya. Karena kalau mereka mendakwakan Isa itu putra Allah, berarti Isa ibnullah, ya kan? Nah, itu yang kemudian di counter dengan ayat ini ya. Bukan Isa itu bukan ibnullah, tapi ibnu Maryam. Sama ini kan. Mana? Dalam Al-Qur'an ini tulisan-tulisan seperti ini dia berhubungan dengan tajwid apa bukan kan? Yang mana tuh, Mas? Itu yang pada ada merah kayak gitu. Oh ya, itu maksudnya mempermudah kita. Ketika ada merah itu kalau di situ berarti kalimat biasa kan? Iya, tapi ini maksudnya gunah ini, yang dengung, yang gunah ini. Kalau gini maksudnya kola gitu. Iya, ini kan gunah. Iya, kayak gini kan. Itu maksudnya. Jadi ada keterangan di sini kan, ini kecil ini. Nah, itu. Keterangannya di situ, ya. Biasanya disebut Quran tajwid, ya, biasanya. Quran tajwid. Biasanya gitu, atau Quran blok. Ada Quran blok gitu ya. Biasanya gitu, ada yang kalau idgham gunah warnanya hijau misalnya, bila gunah warnanya merah misalnya gitu ya. Ikhfa warnanya biru biasanya gitu. Hanya Quran, iya itu mah. Ya, itu untuk mempermudah kita ya biasanya. Ada lagi? Cukup ya. Jadi kata tilka yang sebenarnya adalah yang ditunjuk Rasul yang disebut di atas, sebenarnya sebagai apa, Pak? Pengagungan ya, sebagai pengagungan bahwa Rasul itu memiliki kelebihan dibanding dengan manusia-manusia biasa yang bukan Nabi dan Rasul. Nah, seperti halnya Al-Quran kan, dzalikal kitab, pakainya dzalika. Padahal Quran kan sedang kita baca depan kita. Kok bukan hadzal kitab? Ya, sebagai pengagungan takzim ya kepada kitab itu sendiri ya. Jadi makna takzimnya di situ ya. Jadi bukan berarti kitab itu jauh ya, enggak seperti itu. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dalam artian lebihkan di sini adalah mereka masing-masing punya kelebihan ya, kelebihan dalam apa, Pak? Sisi mukjizatnya misalnya. Itu masing-masing ada kelebihan ya kan. Nabi Ibrahim salah satunya Bapak dibakar tidak kebakar gitu ya, tidak kebakar nih salah satu. Nabi Musa, kenapa? Bicara. Nah inilah ini yang luar biasa di sini ya. Para rasul banyak ya jumlahnya, yang biasanya disebut 25 gitu ya, 25 di situ. Nah, tapi di sini sebut hanya dua pun yang tersurat cuma satu, Isa saja. Wa atena Isa, ya Isa bin Maryam. Nah, kalau tadi Pak RW bilang Musa bicara, di sini hanya secara tersirat ya, nggak disebut Musa ya Pak. Cuma Pak RW tahu, oh itu yang maksud adalah Musa. Karena memang Musa itulah satu-satunya nabi yang bicara langsung dengan Allah ya. Man kalam Allah, cuma Nabi Musa saja, Nabi Musa. Yang lain tidak ada. Ya, bicara langsung tanpa perantara ya. Nabi Muhammad nggak langsung ya, tidak langsung lewat malaikat Jibril, nggak langsung, tidak langsung ya. Waktu Isra pun sama, Nabi Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk asli. Nah kan, walaqad ra'aw nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, yang dilihat langsung itu adalah Jibril, bukan Allah ya, bukan Allah seperti itu. Iya, nah itu kan memang nggak bisa dilihat ya, kan sudah dibahas waktu itu ya sebelumnya. Nabi Musa atas permintaan murid-muridnya yang jumlahnya sekitar 70-an ya, jadi termasuk kaum Hawariyin ya, itu. Jadi kalau
Nabi Isa kan 12 muridnya yang utama, Nabi Musa ada 70-an waktu itu. Nah, kata Allah, kalau pengen lihat aku dengan langsung, lihat bukit itu. Kalau masih utuh berarti bisa. Ya, ternyata begitu lihat, mereka jatuh pingsan. Fasoiko, ya, mereka disambar, terjatuh, ya, mati, mati kemudian dihidupkan lagi. Jadi memang Allah nggak bisa dilihat secara ketika Allah bertajalli, bertajalli itu menampakkan diri, ternyata nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat. Nah, termasuk ini, man kalama di sini juga nggak diketahui kalamnya itu berupa seperti apa. Nah, karena Allah itu laisa kamitsli syai'un, tidak mirip dengan apapun. Ya, bentuknya, suaranya dan sebagainya, ya. Nah, artinya ya dengan caranya sendiri, ya. Jadi nggak ada yang menjelaskan bahasanya bahasa apa, seperti apa. Tapi keterangan di Qur'annya bicara di balik pohon, ya, ketika Musa hendak mengambil api yang nyala di pohon. Wahai Musa, letakkan sendalmu karena kamu masuk ke lembah yang suci. Itu Pak, disuruhnya lepas kaki, Pak. Lepas alas kaki, bukan lepas kaki. Lepas alas kaki. Lembah loh, Pak, padahal. Tapi hari ini masuk gereja pakai sepatu. Loh ya, lembah aja suruh lepas kan? Lepas sendal kamu karena kamu masuk lembah suci. Nah, kemudian lemparkan tongkatmu, tiba-tiba berubah jadi ular. Takutan Musa, ambil ya, berupa tongkat lagi. Nah, di situ ya, waktu gelap malam itu. Artinya bahasa apa yang digunakan seperti apa, ya hanya Allah saja, ya, karena Allah itu tetap laisa kamitslihi syai'un, nggak mirip dengan apapun. Nah, jadi Musa di sini sebut, ya, secara tersirat, ya, nggak disebut Musa, hanya satu-satunya. Nah, mungkin bapak nanya, kok Nabi Rasulullah nggak disebut, ya, Pak? Nggak disebut. Ada yang kritis, siapa bilang nggak disebut? Warofa ba'dahum darajat, dan dia Allah meninggikan sebagian mereka beberapa derajat, ya, otomatis masuk di sini Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya, termasuk ditinggikan, ya kan, derajatnya beberapa derajat. Karena Nabi Muhammad itu sebagai apa? Pimpinan para nabi, sempat ngimamin sholat yang makmumnya para nabi. Di mana, Pak? Di Masjidil Aqsa, ya, sebelum Mi'raj, ya. Jadi pasca Isra, ya kan? Begitu Isra sampai ke waktu Isra itu beliau sempat mampir dulu, ya, di Yasrib, ya. Yasrib itu yang kemudian disebut dengan Madinah, ya kan. Kemudian baru ke Masjidil Aqsa. Nah, disitulah beliau mengimami, ya, para nabi dan rasul. Jadi artinya tersirat juga, ya. Jadi Rasulullah disebut secara tersirat, ya, tidak tersurat langsung seperti halnya Nabi Isa, ya. Begitu, ya, artinya termasuk salah satu keutamaan yang Allah berikan pada Nabi Isa, ya, disebut namanya dengan langsung dengan binnya, yaitu putra Maryam. Karena Nabi inilah, ya, Nabi penutup di antara para nabi dari kalangan Bani Israel, ya, yang sangat legendaris, luar biasa, ya. Dua nabi ini kan, Pak, ya, Nabi Musa dan Nabi Isa, ya. Jadi nabi penutup. Setelah itu nggak ada lagi nabi dari Bani Israel, tidak ada lagi. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat, sampai Allah menyebut tentang keutamaan di antara Allah memberikan al-bayyinat, ya, penjelasan-penjelasan atau bukti-bukti yang nyata lewat apa, Pak? Mukjizatnya yang sampai hari ini yang sering diungkap, diagung-agungkan oleh mereka para kaum Nasrani, ya, diantaranya menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan penyakit belang, orang buta dari lahir, apalagi, Pak? Bisa bikin burung dari lempung jadi burung beneran, tahu apa yang telah dimakan oleh orang. Jadi kalau Bang Ade sekarang habis makan tadi, dia tahu kamu tadi habis makan ini, ya, terus di meja makan kamu sekarang masih tersisa ya, tahu Nabi Isa, gitu, salah satunya itu. Kemudian turun Al-Maidah, hidangan dari langit. Nah, yang kemudian pahami salah-salah oleh mereka pengikut kaum Nasrani hari ini, dipikir mereka itu kemampuan Isa. Itu bukan kemampuan Isa, itu mukjizat. Itu mukjizat, artinya itu semua terjadi dengan seizin Allah.
Jadi kalau Nabi Isa bisa membuat burung dari lempung tanah liat, itu sekali itu dengan izin Allah. Bukan keahlian yang kapan aja bisa bikin burung. Kalau keahlian Pak, kapan aja bisa bikin Pak. Enak bikin, jual gitu. Bukan kapan aja. Jadi memang mukjizat. Sama dengan Nabi Musa, bisa membelah laut. Itu bukan keahlian. Bukan keahlian, ya sekali itu, dan Allah yang nyuruh, ya kan, Pak? Allah yang nyuruh, ya kan? Begitu dikejar sama Fir'aun dan pasukannya, ya kan, mau terus lari, depannya laut, mau menghadap ke belakang, Fir'aun dengan pasukannya lengkap dengan senjata, itu. Akhirnya kata Allah, pukul laut, dipukul atas izin Allah, Allah yang nyuruh. Kalau sengaja mukul sendiri, bak pikuk juga nggak bisa, Pak. Loh iya kan? Karena itu bukan keahlian. Iya, laut merah. Iya. Mukjizat tadi ya, perintah Allah seizin Allah terjadi. Kalau keahlian itu biasanya Pak, kemampuan yang diperoleh lewat sebuah riyadhah, sebuah pelatihan. Ada latihannya. Nah, ya. Ya, Nabi Sulaiman sama, ya kan? Memang itu mukjizat, nggak ada pelatihannya, nggak ada riyadhahnya. Nah, yang lewat pelatihan riyadhah itu biasanya kejadian-kejadian luar biasa, Pak. Itu disebut apa sih? Sihir. Itu ada latihannya. Puasanya, Pak RW, puasanya berapa tahun? Berapa bulan Pak RW? 40 hari. Wah, ini pengalaman nih, 40 hari 40 malam. Iya. Lah iya. Pasti. Nah, kan lebih pengalaman lagi tuh. Nasi putih katanya. Jadi ada pelatihannya, ya kan, seperti itu. Kalau mukjizat nggak ada pelatihannya. Ya kan, dan itu bukan keahlian seorang nabi. Artinya memang Allah izinkan atas perintahnya. Seperti termasuk tadi ya, menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau itu keahlian, kapan aja ada orang mati Pak dihidupin gitu ya. Loh iya kan. Loh iya kan, kapan aja gitu ya. Ini kan tidak ya, kasusnya nggak seperti itu. Ya ada anak raja yang mati, ya, seorang gadis kesayangan raja. Nah, suruh buktiin kalau kamu raja, coba hidupin anak saya. Saking cintanya itu Pak sama anak, nggak dikubur-kubur gitu Pak. Nah, terus dengan izin Allah hidup, itu seperti itu. Jadi bukan keahlian. Nah, dipahami ya sampai hari ini oleh mereka kaum Nasrani, itu keahlian. Dan itu bukan cuma Nabi Isa saja, termasuk mereka-mereka yang mengaku mengklaim dapat berkah Ruhul Kudus itu katanya. Akhirnya menggunakan itu. Makanya di gereja-gereja suka ada aksi ngobatin orang, ya kan. Nah, padahal itu sebenarnya sudah tempo hari kan kasusnya ada rekayasa segala macam kan. Rekayasa karena memang orang itu pura-pura sakit, usap sembuh gitu kan. Kasusnya seperti itu kan, rame kan. Seperti itu. Jadi al-bayyinat tadi ya, berbagai macam mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Isa, dan banyak ya, termasuk hidangan dari langit yang kemudian berakhir tragis karena ternyata hidangan dari langit itu tidak imani. Kemudian mereka dikutuk jadi apa Pak? Jadi babi ya, dikutuk jadi babi. Na'udzubillah min dzalik gitu kan. Wa ayatnau birul Qudus ya, dan kami kuatkan ya siapa? Nabi Isa tadi dengan Ruh Kudus ya tadi, karena memang terlahir tanpa seorang ayah. Jadi ditiup ya, tiupan Ruhul Kudus tadi. Buat Allah bukan perkara yang sulit Pak ya. Karena apalagi ada ibunya ya. Nah, Hawa aja bisa lahir tanpa ibu Pak. Lahir tanpa ibu Hawa Pak. Cuma dibeset doang tuh dari tulang rusuk Adam, ya kan, gampang. Adam lebih hebat lagi, tanpa bapak dan ibu, ya, tanpa bapak dan ibu. Dan mereka Adam, Hawa nggak mengklaim sebagai putra Allah, ya kan, nggak kan? Nah ini mereka ya hamba Allah, ya. Tapi untuk ini mereka keliru ya, untuk mereka yang mengatasnamakan pengikut, bukan pengikut Isa sih, mereka bilangnya Yesus ya. Itu. Bahkan kita yang mengatakan Isa menurut Quran ini mereka nggak setuju. Maunya mereka Yesus aja. Mereka maunya Yesus aja Pak. Itu ya.
Nah, segitu banyaknya mujizat-mujizat yang dimiliki oleh Nabi Isa pun ternyata nggak diimani. Dan menurut keyakinan mereka Isa dibunuh kan Pak, disalib kan. Yang itu dibantah oleh Allah di Quran. Mereka menyangka, menduga membunuh, mereka nggak membunuhnya. Karena hanya subiha itu disamarkan pada waktu itu, ya, disamarkan. Ya. Nah, mereka malah bilangnya Yudas, ya Yudas. Kalau menurut tafsir Ibnu Abbas bukan Yudas. Yudas itu justru yang mereka yang ini istilahnya murid yang menyimpang ya, yang menentang. Saya namanya lupa itu ya. Jadi jadi di antara 12 muridnya itu Pak, ada yang paling muda. Ketika Nabi Isa dikejar, mau ditangkap, mau dibunuh, itu kata Nabi Isa, siapa yang mau menjadi pengganti saya? Nah, yang paling muda saya. Nggak ada yang dewasa, nggak ada yang nunjuk. Siapa di antara kalian? Saya lagi si paling muda ini. Yang paling muda ini. Nah, sudah, karena nggak ada yang ngangkat tangan, cuma si yang anak muda ini, akhirnya anak muda ini. Jadi anak yang solih ini. Murid yang solih, yang taat. Nah, begitu mereka ngerangsek, nangkep Nabi Isa, kemudian atap rumah terbuka, Nabi Musa diangkat. Nah, si anak muda ini diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Itu kisah yang sebenarnya. Ya, kisah yang sebenarnya itu di tafsir Ibnu Abbas seperti itu. Jadi cerita mereka itu memang ya cerita yang dikarang-karang ya, dikarang-karang. Bukan Yudas sebenarnya, yang disalib itu bukan Yudas sebenarnya. Yudas itu kan Persidia, bukan Persidia kan? Persidia itu. Persidia sebenarnya itu. Nanti kita bahas di surat Ali Imran. Ya, pas pengangkatan Nabi Isa. Nah, mereka menyangka menyalib, sebenarnya tidak menyalibnya, ya seperti itu. Tapi mereka tadi tidak mau diluruskan, ya tidak mau diluruskan, itu ya. Nah, jadi banyak sekali mujizat-mujizat yang diberikan oleh kepada Nabi Isa, tapi tidak membuat mereka beriman. Tidak mereka membuat beriman. Bahkan mereka ingin membunuh. Yang beriman cuma 12 orang kan Pak? Loh iya kan? 12. Dan sudah berlalu kita 200 tahun kemudian, ya Isa diimani, cuma dengan versi mereka, bukan lagi Isa putra Maryam sebagai Nabi dan Rasul, tapi sama Konstantinopel itu didakwakan bahwa Isa itu putra Allah dengan paham Trinitasnya. Jadi pada masa Isa nggak diimani Pak, bahkan mau dibunuh kan, mereka meyakini dibunuh. Nah, diimani itu setelah 200 tahun kemudian dengan cara mereka yang salah itu. Ya, dan yang yang sangat mencolok adalah tadi masalah penyimpangan segi Trinitas. Ya, kemudian tentang Nabi Muhammad ya, yang di kitab itu kemudian dihapus ya, tidak ada. Sampai hari ini kalau mereka ya itu ya. Jadi ayat-ayat yang jelas itu tidak membuat mereka beriman. Berikutnya, walau sya'allahu maqtatal ladzina min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Kalau bukan karena kehendak Allah, misalnya mereka akan membunuh ya setelah setelah datangnya para rasul. Jadi setelah datangnya penjelasan ya pada mereka. Dan ini hal yang ironi. Mestinya dengan datang penjelasan mereka mudah untuk beriman, tapi justru malah mereka kafir ya. Contohnya ketika Rasulullah SAW dapat wahyu ya, mestinya kan yang iman itu mereka Pak, yang memang sudah membaca informasi di Injilnya, di Tauratnya bakal ada nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad dengan kitabnya Quran ya. Tapi justru mereka yang ingkar duluan, malah yang beriman orang-orang Arab yang notabene nggak ada pengetahuan sebelumnya tentang masalah informasi kenabian Muhammad Rasulullah, itu kan. Jadi mereka menentang duluan. Di Mekah orang-orang Nasrani Najran mereka menentang sampai akhirnya hampir terjadi mubahalah, ya kan. Hampir terjadi ya di surat Ali Imran. Cuman mereka sudah rasa-rasa nih. Ini kalau kita terjadi mubahalah, ini habis kita. Kalau Muhammad ini benar. Jadi mereka sebenarnya udah ragu dengan keimanan mereka. Kan terjadi dialog yang sengit Pak. Sampai akhirnya mereka, kalau gitu mubahalah. Tahu Pak mubahalah?
mubahalah itu antara dua kelompok yang beda keyakinan, mereka masing-masing mengklaim paling benar, yang benar, datang dengan dirinya, keluarganya, pengikutnya untuk siap untuk dibinasakan kalau keyakinannya salah. Kayaknya salah, mubahalah. Di kita kan sering terjadi apa-apa mubahalah ya Pak. Tempo hari kan sering tuh antara partai dengan partai. Pernah kan Pak? Waktu itu PDI sama apa? Sama apa waktu di Cirebon itu kan terjadi. Pembahasan terjadi. Tempo hari juga antara Syiah dengan apa gitu ya. Nah, itu. Nah, akhirnya mereka nggak jadi mubahalah ya gitu. Jadi nggak terjadi. Nah, di Madinah ya juga sama, ada komunitas Yahudi ya. Kalau di Mekah ada komunitas Nasrani, Najran, dan sebagian masuk Islam ya Pak, masuk Islam. Nah, kalau di Madinah ada Yahudi yang tinggal dalam klaster apa? Benteng apa? Khaybar ya. Di situ ada Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani apalagi Qainuqa ya. Tapi mereka tidak beriman. Ada yang iman cuma sedikit ya, dan sebagian ada yang masuk Islam tapi munafik. Gitu, munafik. Mestinya mereka duluan tuh yang iman, karena mereka sudah dapat informasi sebelumnya, sudah baca tahu, dan mereka menanti datangnya seorang nabi akhir zaman ya, nanti. Tapi begitu datang mereka kecewanya apa? Ternyata bukan dari Bani Israel ya, tapi dari Bani Ismail ya. Nah, itu yang mereka kecewa. Jadi walakinah talafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Mereka berselisih dan sebagian mereka ada yang iman, ada tadi ya, seperti siapa Pak? Anaknya Abdullah bin Salul ya, beriman, dan yang lain-lain ya ada. Dan mereka ada yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu, dan sekiranya bukan karena kehendak Allah mereka akan saling membunuh. Jadi Allah ya turun tangan dalam hal ini untuk mendamaikan ya, agar mereka tidak saling membunuh. Karena memang seperti kata para malaikat ya, bahwa manusia itu turun ke bumi bakal menumpahkan darah. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Dan tapi Allah dia akan berbuat menurut apa yang dia inginkan. Gitu ya. Nah, sampai di sini penjelasan tentang apa? Para rasul yang Allah utus. Jadi para rasul itu sebagian mereka dengan sebagiannya ada kelebihan masing-masing ya, masing-masing ada kelebihannya gitu ya, masing-masing ada kelebihannya ya, lewat mukjizat yang Allah berikan gitu ya. Kemudian begitu juga dengan umatnya ya, artinya umatnya ada yang menerima, beriman, dan ada yang menolak ya, ada yang menolak. Dan ternyata dari kisah para nabi, para rasul, rata-rata Pak lebih banyak yang menolak ya daripada yang beriman. Sampai sini Pak, sebelum lanjutin ayat ke-254, ada yang tanyakan? Sebelum lanjutin? Nggak ada? Kita lanjutkan ya. Ini sudah apa istilahnya, tema yang berbeda ya. Nah, ain di situ, ada ruko. Nah, sekarang ayat ke-254. Jadi ini ayat ini nyelip ya Pak, yang berkaitan dengan masalah infak. Yang sebelumnya juga kita bahas tentang masalah apa? Infak juga, dengan istilah apa? Qardon hasanah ya, tempo hari ya, tentang pinjaman yang baik. Nah, di sini terulang lagi ya, cuman tidak menggunakan lafadz yang sama. Kalau di ayat sebelumnya istilahnya qardon hasanah ya, pinjaman yang baik. Nah, kalau ini langsung ya dengan kalimat anfiku, berinfaklah kalian. Jadi infak ini ternyata perintah Allah kepada siapa Pak? Orang-orang yang beriman ya, bukan pada orang-orang Islam. Orang Islam saja mah nggak akan menerima masalah ini ya. Makanya orang yang mau berinfak itu pasti orang yang beriman. Pasti orang beriman yang mau berinfak. Bahkan di dalam surah Ali Imran ya, ayat yang 134 Pak, itu merupakan ciri ya, ciri orang yang bertakwa yang akan masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya. Bisa dilihat tuh Pak, surat Ali Imran, coba buka Ali Imran ayat 134 ya. 34.
35 berarti ya. 100. Oh, menurut 134 ya. 134. Ayo kita baca, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Jadi orang-orang bertakwa ya, yang akan menempati surga yang luasnya seluas langit dan bumi adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu orang-orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi infak ini merupakan ciri ya, ciri orang yang bertakwa, bukan cirinya orang yang banyak duit, bukan cirinya orang yang kaya, bukan. Maka perintahnya wa mimma razaqnakum, perdapat rizki. Nah, dapat rezeki kita ini kadang-kadang dikit, kadang-kadang banyak. Lebih sering dikitnya apa lebih sering banyaknya, Pak? Lebih sering banyaknya ya, alhamdulillah ya. Iya, 1 menit lagi ya. Jadi kita dapat rezeki, pokoknya dapat rezeki sedikit kita infak sedikit, dapat rezeki banyak dapat banyak. Kalau ngelihat ayat ini memang lebih sering banyaknya ya, Pak, karena sarok dulu tadi ya, itu lapang dulu, baru sempit gitu ya. Itu cuman tadi ya, kalau pada dasarnya dadanya yang sempit, Pak, walaupun dapat rezeki banyak kayaknya sedikit aja gitu ya, kayaknya sedikit aja. Nah, tapi untuk orang beriman yang bertakwa insya Allah tidak gitu ya. Jangankan dapat banyak, sedikitnya pun rasanya sudah banyak, sehingga akhirnya melahirkan syukur. Nah, itu melahirkan syukur. Itu yang dengan syukur itu nikmat akan ditambah. Jadi ciri orang bertakwa tadi selalu berinfak ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ciri yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang sanggup menguasai marah. Ini ciri orang bertakwa. Jadi bukan orang yang tukang marah ya, bukan orang yang tukang marah, gampang marah, apa-apa marah, senggol bacok, bukan ya. Jadi al-kazim itu artinya menahan ya sesuatu agar nggak tumpah. Nih, Pak, Bapak ngisi air botol penuh ditutup rapat-rapat, namanya kazim, biar nggak tumpah, walaupun jatuh nggak tumpah. Kazim itu isi air penuh tutup rapat, itu namanya kazim. Nah, yang sebenarnya kalau mau dilampiaskan bisa, tinggal buka aja, tumpahkan, Pak ya, gitu, seperti itu. Artinya misalnya Bapak sebagai pimpinan ya, kayaknya marah ke bawahan yang salah, kan kayaknya pas banget. Orang salah sih ya, tapi kita nggak marah, itu al-kazim ya, al-kazim. Tapi kalau kita marah, nah, nggak termasuk di sini berarti gitu ya. Seperti itu. Biasanya orang tua nih, Pak, orang tua kalau marah ke anak kayaknya pantas gitu ya, ketika anaknya salah. Nah, tapi orang tua yang bertakwa ya al-kazim, nahan ya, ditahan ya, seperti itu ya. Mengendalikan ya, oh iya, ya harus dilatih ya, kemudian memaafkan. Termasuk ciri orang bertakwa adalah yang selalu memaafkan tanpa diminta ya, tanpa diminta. Artinya ketika orang itu salah sama kita, nggak nunggu orang itu minta maaf baru kita maafin, tanpa diminta pun dia maafkan. Itu ya. Ini para sekalian, jadi infak ini salah satu perintah Allah yang harus rutin kita laksanakan. Ya, rutin perdapat rezeki ini perintah ya. Jadi nggak nunggu harus banyak dulu ya, nggak nunggu banyak dulu, sedikit pun tetap harus infak. Itu ya. Dan adilnya di sini Allah menyuruh kita berinfak setelah kita dikasih rezeki, ya kan? Jadi nggak disuruh infak sebelum dapat rezeki. Wa mimma razaqnakum, ya kan? Nah, kemudian pentingnya apa? Nah, pentingnya adalah untuk kita nanti di akhirat, di mana nanti nggak ada lagi jual beli,
nggak ada persahabatan, nggak ada lagi apa? Pertolongan. Yang nolong diri kita sendiri, amal kita, gitu ya. Jadi bukan orang tua, anak yang kita bela-belain, temen yang kita pertahankan, bukan ya. Gitu ya. Itu aja para sekalian ya, sedikit ulasan dari ayat yang tadi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah nanti kita akan kaji lagi lebih dalam dan akan ketemu lagi dengan ayat-ayat yang sama sekitar masalah infak insya Allah ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.